Halo guys, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini guys, saya mau mereview sedikit ya barang yang wajib kalian beli menurut saya apabila kalian itu sudah mulai hobi sepedaan. Jadi saya sampai membeli alat-alat ini guys karena satu, untuk menjaga jantung saya, terus yang kedua untuk melihat hasil perkembangan saya sepedaan guys, dari pertama sampai mulai sekarang ini guys, sampai yang lumayan sering lah. Nah, jadi sedikit cerita, saya seiring berjalannya waktu ya, dulu awalan saya sepeda cuma pikir yang penting udah sepedaan aja. Tapi setelah mengikuti komunitas, grup-grup sepedaan, nah saya itu lihat di dalam grup ternyata banyak juga orang yang pesepeda itu meninggal guys, kena serangan jantung. Nah jadi kebanyakan yang kena serangan jantung itu mungkin ya mereka itu terlalu over satu, terus yang kedua mereka itu tidak punya heart monitor guys. Jadi untuk melihat memantau jantungnya kita itu heart rate-nya itu seberapa tinggi. Jadi ya kalau mau bersepeda itu harus hati-hati. Nah sebelumnya saya sih pakai WW Band, jadi di situ juga bisa lihat kita punya hasil olahraga sepeda, mengukur detak jantung. Cuma kan dia di jam tangan guys, jadi kan nggak mungkin kita sepedaan sambil ngeliat jam tangan terus kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, harus lebih detail, harus lihat di handphone guys. Nah jadi saya putuskan setelah saya semakin lama saya bersepeda, akhirnya saya belilah ini. Nah jadi yang saya beli ini guys, IGP Sport ya mereknya. Sebenarnya di luar sana sih banyak merek-merek yang ada, cuma harganya guys itu cukup lumayan. Nah yang saya punya ini, saya beli yang IGP Sport. IGP Sport ini kalian juga harus berhati-hati guys kalau beli. Kenapa? Karena di luar sana guys kadang-kadang ada ya harganya itu di bawah harga pasaran. Misal contoh, misalkan IGP Sport yang ini ya, BSC 100S, ini harga pasarannya SRP itu sekitar 549 atau 550.000. Nah kadang-kadang ada yang jual itu guys, biasanya kalau pas lagi promo gitu dijual itu cuma sekitar 400-an. Begitu juga dengan yang lain-lain ini. Jadi kalian harus hati-hati. Nah yang membedakan itu kenapa kok bisa murah. Nah biasanya yang murah itu guys, itu bukan garansi resmi. Kalau garansi resmi dia pasti akan ada kartu garansi seperti ini guys, dari IGP Sport Indonesia. Nah setiap barang IGP Sport itu bergaransi guys. Jadi kalau by komputer itu garansinya 12 bulan, dan kalau sensor-sensor ini seperti fotoelektrik maupun cadence ini itu garansinya 6 bulan guys. Jadi kalau ada bermasalah kalian aman. Nah seperti ini guys, kalian lihat. Nah jadi perhatikan ya, kalau kalian mau beli pastikan dulu, terutama yang merek IGP Sport ini ya, yang kalian mau beli merek IGP Sport, pastikan dulu dia itu bergaransi resmi IGP Sport Indonesia. Karena kalau garansi resmi kalian mau klaim garansi, nah itu guys, itu yang saya nggak tahu. Oke, jadi kita lihat ya, untuk di sini IGP Sport yang BSC 100S ini kalian bisa dapatkan di harga sekitar 550.000. Terus yang photoelectric HR60 ini harganya sekitar 500.000. Yang sensor CAD 70 ini sekitar 325 sampai 350.000. Itu yang garansi resmi. Nah untuk IGP Sport yang M80 ini pasaran harganya sekitar 125.000. Nah jadi kalian total sendiri. Ini budget yang benar-benar menurut saya minimum ya guys. Memang kalian bisa dapat yang lebih murah lagi, merek yang berbeda, cuma ya kalian akan mendapatkan sesuai harga lah kayak gitu. Nah yang saya beli ini guys, menurut saya itu ekspektasi saya lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Jadi luar biasa mantep banget. Oke, jadi kita lihat ya, kalau kita dari barfly-nya dulu. Barfly ini contohnya seperti ini guys. Nah kayak gini, contohnya kayak gini. Ini build quality-nya bagus banget, jadi ini tinggal plug and play. Jadi kalau kalian misalkan punya kayak gini ya, tinggal kalian masukin seperti ini, pasang, selesai guys. Enak banget. Tapi kalian harus, yang pertimbangannya kalau kalian mau pakai ini, kalian harus pastiin dulu ini loh guys, lingkaran setir sepedanya kalian. Ini saya mau pasang di Giant guys, sepeda saya Giant Content 3 itu nggak bisa. Giant Content 3 dia punya setir itu jauh lebih besar daripada bundaran ini, meskipun udah kita lepas ya guys. Ini dari, ada kan di dalam ini ada semacam kayak karet gitu nih. Nah ini saya udah lepas juga, tidak bisa masuk. Terus saya mau pasang di Polygon sepeda saya yang MTB, itu juga nggak bisa masuk guys, kekecilan lagi. Jadi akhirnya sampai sekarang ini nggak kepake guys. Itu kalau kalian mau pakai barfly ini harus kalian pastiin dulu ya, ini di setir sepeda kalian untuk bisa kepake apa enggak. Nah ini sudah dapat kuncian juga, ini 125.000.
Kita lanjut sama by komputernya ya. Nah, ini by komputer ini sih luar biasa saya pakai ya. Jadi sebelum saya bikin video ini guys, saya pakai dulu dan saya rasakan manfaat dari IGP Sport ini guys, BSC 100S. Nah, jadi ini saya bisa menceritakan review pemakaian saya ya. Jadi kalau kalian beli itu kalian akan dapat, nah ini semua, ini yang dari bawaannya. Nah, ini jadi saya ceritain dulu nih. BSC 100S ini saya pakai, dia punya fitur, dia bisa di sini kita bisa tahu ya real time heart rate monitor kita guys. Kita bisa lihat di sini dan maksimalnya heart rate itu berapa guys di sini. Di handphone juga bisa kelihatan. Pada saat kita jalan speed juga bisa kelihatan. Cadence ini untuk putaran kaki ya, itu bisa kelihatan kalau kalian pasang sensor guys. Sensornya ini CAD 70. Nah, kelengkapannya kalau kalian beli, kalian bisa dapat ini. Ini dudukan, ini bisa kalian pasang kayak gini. Ini guys dipasang di bawah karetnya. Ini contoh ya. Nah, terus kalian pasang ini di sini dan ini diikat guys. Diikat di sepedaan. Bisa kalian misalkan nggak punya barfly ini M80, kalian bisa pakai bawaan dari BSC 100S ini guys. Ini dia punya mounting, ini bisa pakai ini bawaan, itu bisa, tinggal kalian sesuaikan aja. Cuma sayangnya kalian nggak dapat satu tali ya, tali kayak gini, ini bikin sendiri guys. Nah, ini untuk buat ngikat, buat jaga-jaga ya, biar nggak jatuh atau orang ambil gitu. Kita ikat di setir sepeda. Terus dia juga nggak dapet kabel data ya, jadi kalian harus beli sendiri. Nah, ini kita bahas di by komputernya dulu. Nah, di by komputer ini selama saya pakai sih nggak ada masalah ya, cuma memang kadang-kadang, tapi jarang itu bisa error guys. Jadi tampilannya tuh kadang-kadang ngaco guys, ngaco angka-angka semua tapi error gitu, tapi nggak lama dia bisa normal lagi. Itu sih pengalaman. Nah, ini enaknya ini kita bisa pakai, kita bisa atur guys. Ini page-nya ini kita bisa setel-setel, mau pakai apa aja itu bisa lewat handphone guys. Jadi kalau penampakannya di lewat handphone, nah ini saya kasih contoh. Nah, ini guys. Jadi kalau kita pakai di handphone, tampilannya bisa seperti ini. Nah, ini jadi kalian bisa lihat average speed, max speed, cadence, heart rate. Nah, ini bisa dilihat semua di sini. Zone. Nah, ini bisa dilihat di sini HR maksimalnya berapa, heart rate zone. Ini bisa detail. Kalau kalian nggak pakai ini, alat seperti ini guys, kalian nggak akan bisa dapet. Nah, untuk latihan kalian. Nah, seperti ini guys. Lumayan lah. Nah, yang satu saya nggak dapet di sini sih pinginnya ya. Yang sensor yang saya belum bisa pakai itu ini loh guys, power meter. Nah, power meter ini ternyata harganya tuh mahal banget. Saya lihat punya Garmin itu ya sekitar 5 jutaan guys, power meter. Jadi dipasang di pedal ya buat dayung, itu yang untuk bisa tahu kita hasil power meter di sini guys. Itu yang saya belum punya dari semua sensor ini. Nah, untuk cadence nanti bisa pakai ini. Nah, cadence ini penampakannya kalau kalian beli itu kalian akan dapat. Nah, kalau kalian beli sensor cadence ini contohnya kayak gini. Nah, ini dapat buku manual, terus ini dapat yang buat pengikat di crank kita guys. Nah, seperti itu. Ini kalau garansi resmi dia kayak gini. Nah, ini jadi bisa kalian sesuaikan crank kalian pakai karet seberapa panjang yang perlu. Nah, ini kalian bisa sesuaikan. Jadi itu, ini untuk mendapatkan hasil cadence ya. Kalau untuk speed guys, speed itu dia bisa pakai GPS-nya ini. Jadi nggak perlu kalian beli ini sensor speed lagi. Tapi kalau memang kalian mau lebih akurat, kalian bisa tambahin. Nah, kalau kayak saya nggak pakai sensor ya, seperti itu. Karena menurut saya sudah cukup sih pakai GPS di sini. Ini juga signalnya juga bagus, kuat. Selama saya pakai nggak ada masalah, enak lah pakai ini. Baterainya juga awet guys. Terus kalau terik siang matahari gitu ya, ini juga masih bisa kelihatan guys. Layarnya ini masih mantap sih. Puas lah pakai ini di harga 550.000. Pengalaman saya puas. Nah, sekarang kita lanjut ke foto elektrik ini HR60. Nah, ini kita lanjut lagi di sini. Kalian akan dapatkan ini semua kabel. Ini docking buat ini ya, kalian ngecas, dia ngecasnya kayak gini. Nah, ini pertama ya, waktu saya beli ya guys, saya pas lihat ini, wah kok cuma gini doang gitu loh, kok mahal 500.000 ya menurut saya, kok mahal. Ternyata fungsinya luar biasa banget. Nah, ini dockingnya, docking ini kalian bisa beli, ini harganya sekitar 100.000 kalau hilang. Terus kalau karetnya ini sekitar 200.000 kalau kalian mau beli ya, harganya 200.000. Kalau kabel ini kan bebas ya, kalian mau pakai kabel yang apa aja sih terserah. Dia ini colokannya masih micro USB guys. Nah, untuk build quality-nya kalau dilihat ini
dia punya strap ini ya guys. Ini lembut sekali, bahannya ini lembut, dipakai lama gitu berkeringat, gak gatel guys. Ini pun dari saya pertama kali beli sampai sekarang belum saya cuci, gak gatel guys, masih aman. Nanti ini mau saya coba cuci. Nanti saya juga mau beli strap yang baru ya, yang warna biru atau merah gitu, saya mau ganti buat gantian. Nah ini untuk model HR berapa ini? HR60 guys. Ini bahannya ini kayak plastik ngedove gitu. Nah cuma memang sih dia ya penampilannya kayak gini sih guys. Ini dari pertama kali saya beli udah modelannya kayak gini. Tapi jangan main-main, sensornya ini luar biasa, real time sekali guys. Nah jadi ini saya coba nyalain ya. Nah ini saya coba nyalain. Nah ini dia langsung di sini nih nyala terus guys sensornya ini. Ini kita pakai di tangan guys kayak gini. Itu dia akan real time ngelapor kita punya heart rate guys. Nah nanti ini dilihat di sini. Nah nanti dia akan langsung connect. Kita tunggu sebentar. Nah tuh dia ini langsung akan ngebaca guys. Ini real time gitu loh. Heart rate monitor kita itu berapa. Nah saya paling tinggi sih sekitar sampai 180-an ya guys. Waktu saya coba naik ke Cimory guys, dari Pandaan naik ke atas. Nah seperti ini. Ini real time. Jadi enaknya pada saat kita taruh di sepeda, jadi kita bisa lihat nih. Nah wah kalau sudah menginjak 160 ke atas, mending saya speednya saya turunin. Saya nggak mau terlalu paksa sih, takut bahaya, takut jebol guys kalau dibilang. Kayak gitu guys. Nah jadi kalau kalian tanya nih, jadi di sepeda saya pasang yang mana, pakai yang mana, kan ini nggak bisa dipakai di sepeda Giant, di MTB juga nggak bisa. Nah jadi kalau di MTB guys, di MTB saya pakai ini, di MTB Polygon saya pakai bawaan dari AGP Sport ini ya, BSC 100S ini kalau yang saya pakai. Terus kalau di Giant saya beli lagi mounting sendiri ya, mounting dari ZTTO. Nanti saya kasih juga linknya, kalian bisa lihat, kalian bisa beli di situ. Nah itu dipasang di baut guys, baut dekat stem ya, di depan itu. Nah pasangnya di situ. Nah kalau kalian tanya saya bagaimana, worth it nggak ini selama saya pakai, saya bilang worth it banget ya. AGP Sport ini dengan harga, menurut saya ya harga mahal itu atau murah itu kan relatif ya guys. Tapi sepengalaman saya, dengan saya mengeluarkan budget segitu, saya mendapatkan hasil yang sesuai, malah melebihi dari ekspektasi saya guys. Setelah saya merasakan fungsinya ya, itu saya rasa berguna sekali ini. Dan mudah-mudahan sih ya, siapa tahu kalau IGP Sport mau bekerja sama dengan DS Review menggantikan Mas Fanani, ya saya sih siap-siap aja guys, menerima, menampung seperti itu untuk saya review. Karena luar biasa sih produk-produk dari IGP Sport ini. Kalau kalian mau beli, cus langsung aja beli. Yang penting pastikan barangnya itu IGP Sport resmi ya, dari IGP Sport Indonesia, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, barang resmi, dan kalian mendapatkan fitur yang terbaik lah. Garansi kalau misalkan terjadi kerusakan, kalian bisa klaim garansi. Nggak pusing, nggak mumet guys. Oke, mungkin sekian dulu dari DS Review. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.